Baiklah adik, kita lanjutkan kembali pembahasan soal penilaian akhir semester 1 IPA kelas 9. Nah, soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Cara perkembangbiakan tumbuhan di atas adalah A. Stolon, B. Umbi batang, C. Rizoma, D. Tunas adventif. Kita lihat gambar ini adalah gambar tumbuhan stroberi. Nah, stroberi itu berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu, ya betul sekali, jawabannya adalah stolon ya. Nah, jadi yang berkembang biak dengan stolon ini adalah stroberi, stolon, yaitu stroberi, kemudian pegagan. Kemudian untuk umbi batang contohnya ketela pohon, atau singkong, kemudian kentang. Nah, rizoma contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Kemudian tunas adventif ini contohnya adalah cocor bebek. Perhatikan gambar berikut. Keuntungan dari cara perkembangbiakan pada gambar di atas adalah A. Batangnya kokoh dan cepat berbuah, B. Sifat anak seperti induknya dan cepat berbuah, C. Sifat anak berbeda dengan induknya dan cepat berbuah, D. Batangnya kokoh dan sifat anak seperti induknya. Nah, gambar ini menunjukkan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok ya. Ini adalah cangkok ya, cangkok. Ada beberapa keuntungan dari perkembangbiakan dengan cara mencangkok ini ya. Oke, kita tuliskan dulu di sini ya, adik. Yang pertama adalah sifat anak sama seperti induk. Oke, itu jelas ya. Kemudian yang kedua adalah cepat berbuah. Yang ketiga, pohonnya relatif pendek. Nah, inilah 3 keuntungan dari cara mencangkok. Nah, kita lihat pilihan jawaban. A. Batangnya kokoh dan cepat berbuah. Salah ya, karena batang pada perkembangbiakan dengan mencangkok itu tidak kokoh. Berarti salah. Sifat anak seperti induknya dan cepat berbuah. Ya, berarti betul yang B ya. Sifat anak berbeda dengan induk. Ya, berarti ini salah. Batangnya kokoh dan sifat anak seperti induk. Batangnya kokoh, salah ya. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah B. Perhatikan gambar bagian-bagian bunga di bawah ini. Bagian bunga yang merupakan alat kelamin jantan dan betina adalah nomor. Nah, ini adalah soal bagian-bagian bunga. Nah, kita ingat kembali adik, untuk alat kelamin jantan itu adalah benang sari. Benang sari. Sedangkan alat kelamin betina adalah putik. Oke, kita lihat manakah bagiannya ya. Untuk benang sari ditunjukkan oleh nomor ya ini. Ini dia. 1. Berarti benang sari 1.
Kemudian putik ditunjukkan oleh nomor, jadi semuanya di kotak ini nomor 4. Nah, maka jawabannya sudah jelas adalah 1 dan 4. Rani menemukan biji-bijian yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Cara penyebaran biji tersebut melalui bantuan A. Hewan atau zookori, B. Manusia atau antropokori, C. Angin atau anemokori, D. Air atau disebut juga dengan hidrokori. Nah, manakah itu adik-adik ya? Jadi kita lihat dari kata kunci pada pernyataan ciri-ciri bijinya. Bijinya kecil, kemudian ringan dan bersayap. Nah, jadi dari ciri-ciri ringan dan bersayap ini bisa kita simpulkan bahwa penyebaran biji tersebut adalah melalui bantuan angin ya, atau anemokori. Kalau zookori ini mempunyai ciri-ciri yang relatif berbeda karena ada beberapa jenis ya. Kemudian dibantu oleh manusia atau antropokori, ini biasanya serbuk sarinya tidak dapat berpindah sendiri. Kemudian oleh air, ini biasanya hidup di perairan dan bijinya biasanya berukuran besar. Perhatikan gambar berikut. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan seperti pada gambar di atas adalah A. Hidroponik, B. Vertikultur, C. Kultur jaringan, D. Rekombinasi gen. Nah, manakah jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Hidroponik. Jadi ciri yang tampak pada gambar ini yang menggambarkan hidroponik itu adalah adanya instalasi pipa ya yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan, di mana dalam pipa ini dialirkan air ya, kemudian ada mineral-mineral lainnya. Nah, ini yang disebut dengan hidroponik. Kalau vertikultur ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertingkat. Kemudian kultur jaringan adalah perkembangbiakan dalam wadah steril di mana dikembangkan bagian tumbuhan itu nanti menjadi tumbuhan baru. Kemudian rekombinasi gen ini biasanya tidak dilakukan pada tumbuhan ya. Perhatikan gambar berikut. Perkembangbiakan aseksual hewan seperti gambar di atas adalah secara A. Melahirkan, B. Membentuk tunas, C. Partenogenesis, D. Fragmentasi. Nah, di sini kita lihat hewan ini berkembang biak ya dengan cara potongan tubuhnya dapat berkembang biak menjadi individu baru. Nah, cara ini disebut dengan fragmentasi. Ya. Contoh hewannya adalah planaria. Ya, ini adalah planaria. Kemudian melahirkan ini bukan termasuk aseksual. Kemudian membentuk tunas, contohnya adalah Hydra sp. Ya. Kemudian Obelia sp. Sedangkan partenogenesis ini adalah perkembangbiakan melalui telur yang tidak mengalami pembuahan. Nah, contohnya adalah lebah dan semut. Oke. Organisme yang melakukan fertilisasi eksternal adalah A. Ayam dan itik, B. Ular dan buaya, C. Katak dan ikan, D. Ikan paus dan lumba-lumba. Nah, fertilisasi eksternal ini adalah proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina ya. Jadi pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina.
Nah, biasanya pembuahan ini atau fertilisasi eksternal itu terjadi pada katak dan ikan. Ya, jawabannya adalah C. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan yang perkembangannya disebut dengan metamorfosis sempurna adalah A. Kutu, belalang, dan kupu-kupu, B. Kupu-kupu, katak, dan nyamuk, C. Kecoa, jangkrik, dan katak, D. Katak, nyamuk, dan belalang. Metamorfosis sempurna ini adalah metamorfosis yang melalui 4 fase. Yang pertama mulai dulu dari telur, kemudian berkembang menjadi larva, kemudian berkembang menjadi pupa, dan terakhir menjadi hewan dewasa ya, atau imago, atau hewan dewasa. Satu persatu pilihan jawabannya. Yang pertama kutu, belalang, dan kupu-kupu. Di sini yang benar hanya kupu-kupu. Sedangkan kutu itu tidak sempurna, belalang juga tidak sempurna. B. Kupu-kupu ya betul, katak betul, nyamuk betul. Berarti jawabannya adalah B ini ya. C. Kecoa ini tidak sempurna, jangkrik tidak sempurna, katak sempurna. Berarti hanya katak yang betul. D. Katak betul, nyamuk betul, belalang ini tidak sempurna. Maka jawabannya adalah B. Pak Adi adalah seorang peternak sapi. Ia berkeinginan memperbaiki kualitas anakan sapinya. Teknologi yang dapat digunakan Pak Adi adalah A. Cloning, B. Bayi tabung, C. Kultur jaringan, D. Inseminasi buatan. Jawabannya adalah ya D ya. Nah, inseminasi buatan ini adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara mengawinkan hewan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik ya. Misalnya sapi lokal dikawinkan dengan sapi impor. Nanti akan didapatkan sapi dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian cloning adalah perkembangbiakan untuk mendapatkan individu yang sama persis dengan induknya ya. Berarti bukan. Bayi tabung adalah istilah untuk perkembangbiakan di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tabung khusus sebelum nanti disuntikan ke dalam rahim induk betina. Kemudian kultur jaringan ini adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, baiklah adik, demikianlah pembahasan soal pada video bagian kedua ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.